Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Akmal Muzaki Bakir dengan NIM 13052100087, Namira Salsabila dengan NIM 13052100091, dan saya Haurat Dalvina dengan NIM 13052130006. Nah, pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas besar 2 kami yang sudah kami kerjakan sebelumnya. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan hasil kerja dari kelompok kami. Di sini yang pertama, kami mengimport library yang dibutuhkan. Di sini kami mengimport beberapa library seperti NumPy, Pandas, Matplotlib, eh, Torch, eh, Stats Model, sklearn, dan model lainnya. Selanjutnya, di sini kita membaca dataset yang digunakan. Di sini dataset kami yaitu data temperatur maksimum. Nah, pada data ini terdapat kolom tanggal dan juga temperatur maksimum itu sendiri. Selanjutnya, di sini kami melakukan pre-processing data. Yang pertama, di sini ada DF Describe yang kita dapat mengetahui berapa jumlah baris dari kolom temperatur maksimum, yaitu di sini ada 3161 baris, lalu min-nya itu 28,91, standar defisiasinya 1,58, nilai minimalnya 19,6, lalu di sini ada kuartil awalnya 28, nilai mediannya 29, dan kuartil tertingginya 30, serta nilai maksimumnya itu 36. Selanjutnya, di sini kita lihat datanya dengan DF Info. Di sini kita dapat ketahui bahwa data atau kolom tanggal itu tipenya bertipe datetime dan temperatur maksimum itu bertipe float. Nah, selanjutnya, di sini data yang diolah merupakan data temperatur maksimum yang terdiri dari 3165 baris dengan 2 buah atribut, yaitu tanggal dan temperatur maksimum. Nah, tanggal ini berisi informasi mengenai data tahun, bulan, dan tanggal, serta temperatur maksimum berisi informasi mengenai data temperatur maksimum dengan derajat ukur berupa Celcius pada tanggal tersebut. Nah, selanjutnya langkah pre-processing yang dilakukan adalah mengecek missing value atau mengecek nilai yang hilang. Di sini dapat diketahui pada kolom temperatur maksimum terdapat 4 nilai yang hilang. Selanjutnya, dengan menggunakan metode imputasi, di sini kita menggunakan strategi min atau mengisi nilai yang hilang tersebut dengan men. Nah, setelah kita lakukan metode imputasi di sini untuk mengisi nilai yang hilang, kita hitung kembali nilai missing value-nya. Di sini sudah tidak ada atau sudah 0. Selanjutnya kita akan memvisualisasikan atau melakukan plotting data terhadap data temperatur maksimum. Pada visualisasi ini, sumbu X-nya yaitu merupakan kolom tanggal dan sumbu Y-nya merupakan kolom temperatur maksimum. Nah, dari visualisasi atau plot data ini kita dapat mengetahui bahwa data yang kami gunakan itu sudah stasioner. Nah, selanjutnya kami melakukan transformasi dengan menggunakan box. Namun, sebelum melakukan transformasi, kami memeriksa apakah data ada yang bernilai negatif, karena transformasi box hanya dapat digunakan untuk data yang bernilai positif. Selanjutnya, sebelum melakukan transformasi box itu, kami melakukan atau memeriksa apakah data berdistribusi normal atau tidak menggunakan uji Shapiro-Wilk dan Kolmogorov-Smirnov. Nah, di sini uji Shapiro-Wilk adalah uji statistik yang digunakan untuk menguji apakah suatu sampel data berasal dari distribusi normal. Nah, dalam uji Shapiro-Wilk, hipotesis nol adalah bahwa data berasal dari distribusi normal. Nah, selanjutnya, sedangkan untuk uji Kolmogorov adalah uji statistik yang digunakan untuk menguji apakah suatu sampel data berasal dari distribusi tertentu. Nah, di sini kita menggunakan
library, kita di sini mengecek distribusi normal menggunakan uji Shapiro-Wilk dan juga Kolmogorov. Nah, di sini apabila p-value itu kecil dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal berdasarkan hasil ujinya. Nah, sedangkan apabila data tersebut lebih besar dari 0,5, maka data berdistribusi normal berdasarkan ujinya. Di sini untuk ketentuan data berdistribusi normal atau tidak antara uji Shapiro-Wilk dan juga uji Kolmogorov ini sama. Apabila p-value kecil dari 0,5, maka data tidak berdistribusi normal berdasarkan uji Kolmogorov. Nah, selanjutnya berdasarkan hasil uji tersebut, berdasarkan uji dari uji Shapiro-Wilk, kita mendapatkan nilai statistiknya itu 0,987 dan nilai p-value-nya yaitu 4,9 sekian pangkat min 6 kali 10 pangkat min 16. Di sini berarti nilai statistiknya itu mendekati 1 dan juga p-value-nya ini lebih kecil dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal berdasarkan uji Shapiro-Wilk. Nah, untuk uji Kolmogorov juga di sini nilai statistiknya itu 0,05 dan nilai p-value-nya itu 2,4 sekian kali 10 pangkat min 9, yang mana artinya p-value masih kecil dari 0,05, yang artinya data tidak berdistribusi normal berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, karena data tidak berdistribusi normal berdasarkan kedua uji tersebut, maka kita akan melakukan transformasi Box-Cox untuk membuat data mendekati distribusi normal. Nah, apa itu transformasi Box-Cox? Nah, transformasi Box-Cox ini merupakan metode statistik yang digunakan untuk mengubah data yang tidak terdistribusi normal menjadi distribusi normal. Nah, di sini pada data yang kami gunakan, Y adalah data yang sudah ditransformasi, sedangkan X adalah data asli. Nah, setelah data ditransformasi, data diharapkan menjadi lebih mendekati distribusi normal. Nah, dalam kasus ini, nilai lambda pada parameter Box-Cox diset menjadi non, sehingga nilai lambda akan dicari secara otomatis. Nah, berikut merupakan hasil data temperatur maksimum setelah dilakukannya transformasi. Nah, berikut perbedaannya. Yang ini merupakan temperatur maksimum sebelum transformasi dan ini temperatur maksimum setelah ditransformasi menggunakan Box-Cox. Di sini terlihat yang awalnya data tersebut bernilai 27,8 menjadi 1002,6. Nah, untuk nilai lambdanya sendiri di sini bernilai 2,3. Di sini yang nilai 2,3 merupakan nilai lambda maksimum yang menghasilkan nilai likelihood yang paling tinggi. Nah, selanjutnya kita akan melihat hasil visualisasi menggunakan Proplot untuk data yang sebelum ditransformasi dan juga data setelah dilakukan transformasi. Di sini dari visualisasi memang data tidak berbeda jauh, namun di sini setelah dilakukan transformasi Box-Cox, datanya sudah mendekati distribusi normal. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan transformasi, kita lakukan lagi uji distribusinya menggunakan uji Shapiro-Wilk dan juga Kolmogorov yang dilakukan setelah transformasi. Nah, kita lihat di sini setelah transformasi nilai statistiknya itu berubah menjadi 0,99 dan p-value-nya berubah menjadi 2,63 kali 10 pangkat min 12. Nah, di sini tetapi datanya tetap tidak berdistribusi normal berdasarkan uji Shapiro-Wilk. Begitu juga menggunakan uji Kolmogorov, di sini data tetap tidak berdistribusi normal dengan nilai statistik 0,05 dan p-value 2,42. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, walaupun data masih belum berdistribusi normal, tetapi sudah lebih mendekati distribusi normal daripada sebelumnya.
karena nilai p-value sudah lebih mendekati ke 0,05 daripada data sebelum dilakukan transformasi. Nah, selanjutnya kita akan melakukan visualisasi atau plot data untuk data yang sudah ditransformasi. Di sini yang berbeda adalah untuk temperatur maksimum box-boxnya berada di angka antara 400 hingga 1800. Sedangkan sebelum ditransformasi tadi di kisaran 20-an hingga 30-an. Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan atau menampilkan visualisasi terhadap rolling mean dan standard deviation. Nah, rolling mean itu apa? Rolling mean merupakan rata-rata dari deret waktu temperatur maksimum setelah ditransformasi dengan metode box-box, dan standar deviasi itu apa? Di sini merupakan standar deviasi bergerak dari deret waktu temperatur maksimum setelah ditransformasi dengan metode box-box. Visualisasi ini digunakan untuk melihat perbandingan antara data original atau data aslinya dengan rolling mean dan juga rolling standar deviasinya. Nah, selanjutnya di sini saya akan melakukan uji ADF untuk memeriksa kestasionaritasan data. Nah, uji ADF itu sendiri atau augmented decay-fuller adalah salah satu uji statistik yang digunakan dalam analisis deret waktu untuk menentukan apakah suatu deret waktu itu sudah stasioner apa belum. Di sini apabila nilai ADF-nya itu kecil dari 0,05, maka data stasioner berdasarkan p-value. Di sini ADF indeks ke-1 itu berarti nilai p-value-nya. Nah, sedangkan untuk dari critical value atau ADF indeks ke-0, apabila ADF indeks ke-0 itu kecil dari value, maka data stasioner berdasarkan critical value. Di sini kita dapatkan bahwa nilai uji ADF statistiknya itu min 6,89, p-value-nya itu 1,36, dan dari program ini kita dapatkan bahwa data stasioner berdasarkan p-value. Karena di sini p-value-nya 1,36 yang berarti lebih 1,36 kali 10 pangkat min 9 yang berarti lebih kecil daripada 0,05, maka data stasioner. Dan di sini untuk critical value-nya yang untuk 1% itu dengan nilai min 3,432, di sini data stasioner berdasarkan critical value. Untuk pada taraf 5% itu nilainya min 2,862 yang berarti data stasioner, dan juga pada taraf 10% yang nilainya min 2,567, di sini pada taraf 10% data juga masih stasioner. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya mengenai plot ACF dan PACF akan dijelaskan oleh Namira. Kepada Namira dipersilakan. Dari pemaparan sebelumnya telah dilakukan pengecekan kestasioneran data menggunakan ADF. Nah, sekarang kita akan melakukan plotting dari nilai ACF dan PACF dari data yang akan dianalisis. Nah, dengan plot ACF dan PACF diketahui bahwa dari nilai ACF tersebut didapatkan bahwa nilai ACF terjadi penurunan setelah leg kedua atau dimulai dari leg ketiga. Lalu pada plot PACF juga diketahui bahwa PACF mengalami cut-off setelah leg kelima. Sehingga dari plot ACF dan PACF dapat disimpulkan bahwa menggunakan dalam menentukan orde ARMA atau ARIMA yang tepat untuk model yaitu dengan ARMA 35 atau ARIMA 305. Selanjutnya kita akan melakukan identifikasi model ARIMA dengan bantuan auto ARIMA menggunakan kriteria AIC. Nah, di sini dilakukan kombinasi dari masing-masing model yang mungkin akan terjadi dan terdapat juga hasil perhitungan dari nilai AIC dari masing-masing
modelnya. Nah, di sini kita akan mencari nilai AIC yang paling minimum untuk dijadikan base model. Dari auto Arima didapatkan bahwa Arima yang paling bagus adalah 305 dengan nilai AIC-nya adalah 38628,452. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui base model kita adalah Arima 305, kita lakukan metode maximum likelihood estimation. Nah, dari model Arima 305 didapatkan hasil bahwa nilai likelihood-nya adalah minus 19298,096. Nah, selanjutnya kita juga akan melakukan plot berbandingan antara data yang kita olah sebelum dan juga sesudah transformasi dengan metode Box-Cox dan model ARMA 35. Nah, berikut merupakan hasil visualisasi dari data asli dan juga data ARMA 35. Yang biru adalah data asli dan merah adalah data ARMA 35. Dari plot tersebut didapatkan hasil bahwa data dengan model ARMA 35 dapat mewakili secara keseluruhan data asli. Selanjutnya kita akan melakukan metode Zoombox untuk memeriksa apakah suatu model deret waktu berhasil menangkap semua informasi yang penting di dalam data, sehingga residu dari model tersebut dapat dianggap sebagai noise atau kesalahan acak. Nah, jadi jika dari Zoombox ini didapatkan hasil bahwa residu masih menunjukkan pola korelasi yang signifikan, hal ini dapat menandakan bahwa model yang diterapkan tersebut mungkin belum mampu memodelkan dengan baik struktur yang ada di dalam datanya. Nah, berikut merupakan visualisasi dari nilai residual yang ada di dalam data kami. Dan untuk lebih detailnya, kami tampilkan statistik dari masing-masing nilainya pada tabel berikut. Nah, di tabel berikut terdapat beberapa nilai seperti Algenbox statistik dan juga Box-Pierce statistik, dan juga ada p-value. Nah, Algenbox dan juga Box-Pierce ini digunakan untuk mengukur korelasi pada berbagai lag yang ada dalam data deret waktu. Nah, dari data yang kita dapatkan, nilai Algenbox statistik dan juga Box-Pierce statistik ini terdapat pada rentang 0 sampai 6. Sehingga nilai statistik baik Algenbox dan juga Box-Pierce cukup rendah, sehingga menunjukkan bahwa korelasi pada lag-lag tersebut kurang signifikan. Selanjutnya ada pula p-value. Nah, nilai p-value ini rata-rata lebih dari 0,7, lalu juga p-value-nya lebih dari 0,05, sehingga nilai-nilai p-value ini tergolong cukup tinggi. Sehingga kita tidak memiliki cukup bukti untuk menolak hipotesis 0 pada tingkat signifikansi 0,05. Maka kami dapat menyimpulkan bahwa tidak ada korelasi yang signifikan dalam residual pada lag-lag tersebut dalam deret waktu kami. Sehingga dari dua poin tersebut kami dapat menyimpulkan bahwa semua residual yang ada dalam model deret waktu tersebut dapat kami anggap sebagai noise atau kesalahan acak yang tidak menunjukkan pola korelasi yang signifikan pada lag-lag tertentu. Baik, mungkin itu saja untuk forecasting akan dilanjutkan oleh rekan saya Akmal. Oke, saya akan melanjutkan hasil presentasi dari kedua rekan saya, ada Haura sama Namira. Jadi saya akan mempresentasikan bagian forecasting atau memprediksi hasil dari model yang optimal tadi ya, ARMA 35. Jadi pertama kita buat satu data frame baru, yaitu data frame DF ARMA, di mana dia punya dua fitur tanggal sama temperatur, tapi yang hanya kita gunakan nantinya adalah fitur yang temperatur. Selanjutnya menentukan device yang digunakan karena device yang digunakan ini mempengaruhi kinerja dari training model. Selanjutnya kita plot
time series data temperaturnya. Dan selanjutnya kita mempersiapkan data latih sama data uji. Nah, karena di sini cuma ada satu ya, jadi temperatur saja gitu. Cuma ada satu fitur yang akan digunakan, maka kita akan shift datanya menjadi turunan dari fitur dari temperatur. Di sini ada temperatur T-1, T-2 sampai T-7. Di mana kalau kita lihat di sini tuh terjadi satu penurunan ya setiap kali penambahan satu fitur baru dari fitur temperatur. Nah, di sini tuh gunanya itu untuk ini. Jadi temperatur ini sebagai data target. T-1 sampai T-7 ini sebagai data training. Setelah sudah kita shift datanya, selanjutnya kita ubah ke dalam bentuk array. Karena sebelumnya ini masih dalam bentuk data frame. Jadi kita ubah ke dalam bentuk array. Selanjutnya kita scaling datanya dengan metode min-max scaler dengan fitur range-nya min 1 sampai 1. Setelah itu pembagian data latih sama data uji. Di mana data latihnya itu data latihnya itu array dari indeks 1 sampai seterusnya, dan data ujinya itu indeks ke 0 yang kita sebut tadi data temperatur sebagai data uji. Selanjutnya kita split datanya ya, data train sama data testnya dengan rasio 80-20. Oke, selanjutnya karena kita berbasis deep learning dan kita selanjutnya membuat class time series dataset, di mana kelas ini itu adalah kelas yang mewarisi dari kelas dataset sendiri yang merupakan sebuah abstraksi untuk data sekuensial. Jadi kode ini tuh mendefinisikan 3 metode untuk kelasnya, yaitu ada metode init, di mana ini tuh private method, ada len sama get item, di mana metode init itu untuk menginisiasi objek dataset dengan 2 parameter, yaitu x sama y. Len itu digunakan untuk mengembalikan panjang dari dataset, yaitu jumlah baris dari array x atau y. Dan selanjutnya ada metode get item digunakan untuk mengembalikan elemen dari dataset berdasarkan indeks yang diberikan. Selanjutnya dia akan mengembalikan variabel train loader sama test loader, di mana train loader ini dia berisi dataset dari train df itu sendiri, dan test loader mengembalikan dataset yang berisi dari test df itu sendiri. Dengan batch size-nya itu masing-masing sama-sama 16, dan shuffle-nya kita set menjadi true untuk yang train loader agar kita bisa melihat pergerakan dari train loader itu sendiri, dan untuk test loader kita set menjadi false karena yang hanya kita hanya ingin melihat bagaimana pergerakan dari train loader-nya saja. Selanjutnya kita inisiasi kelas LSTM. LSTM itu merupakan singkatan dari long short-term memory, di mana kelas ini mewarisi dari kelas neural network, kelas modul yang merupakan sebuah abstraksi untuk model jaringan saraf tiruan, di mana kelas ini tuh mengembalikan 2 metode, yaitu metode init dan forward. Untuk metode init sendiri digunakan untuk menginisiasi objek model dengan 3 parameter, yaitu ada input size, hidden size, dan non-stacked layers. Untuk metode forward, dia menerima 1 parameter, yaitu x yang merupakan data fitur sekuensial. Selanjutnya kita isi nilai-nilainya, input size-nya kita set menjadi 1, hidden size-nya kita set nilainya menjadi 2, dan non-stacked layers-nya kita set menjadi angka 1 di sini. Selanjutnya kita latih dan uji model LSTM dengan matriks RMSE. Pertama kita inisiasi dua metodenya terlebih dahulu, yaitu training sama validate atau testing. Terus yang trainingnya ini menerima 3 parameter, yaitu parameter loss function, optimizer, dan satu lagi learning rate. Di mana loss function-nya ini kita kan menggunakan matriks RMSE, jadi kita menggunakan MSE loss. Karena RMSE itu merupakan akar dari MSE. Optimizer-nya kita ambil optimizer Adam, dan learning rate-nya kita inisiasi 0,001. Oke, selanjutnya kita set model train-nya kita set menjadi true agar hasil dari train-nya itu
masukkan ke dalam array model. Dan untuk langkah-langkahnya sendiri, selanjutnya dari perulangan ini kita bisa melihat ya, di sini ada iterasi, di mana iterasi ini dilakukan melalui data pelatihan yang digunakan data loader atau train loader yang kita inisiasi sebelumnya. Terus untuk setiap batch data, model itu melakukan prediksi atau output gitu ya, berdasarkan inputnya atau X batch-nya gitu. Dan menghitung loss-nya gitu ya, terhadap target sebenarnya atau Y batch. Selanjutnya menyimpan dan mengakumulasi running loss untuk setiap batch. Dan selanjutnya di sini melakukan backpropagation dan optimasi model menggunakan gradient descent. Selanjutnya menampilkan informasi terkait pelatihan seperti nomor batch-nya dan rata-rata loss setiap 100 batch di sini. Dan selanjutnya kita mendefinisikan fungsi validasi untuk mengevaluasi model, di mana yang dilakukan dalam fungsi validasi ini adalah yang pertama menonaktifkan model pelatihannya, yang model train kita set menjadi false untuk memastikan bahwa model tidak melakukan optimasi pada tahap validasi. Dan selanjutnya iterasi melalui data validasi menggunakan data loader atau test loader. Selanjutnya untuk setiap batch data, model melakukan prediksi berdasarkan inputnya tanpa menghitung atau menyimpan gradient. Selanjutnya model menghitung dan mengakumulasi running loss untuk setiap batch data. Selanjutnya menghitung rata-rata loss pada data validasi, average loss yang ini. Dan selanjutnya menampilkan informasi terkait loss pada data validasi, serta menghitung dan menampilkan RMSE sebagai matriks evaluasi dalam data kita gitu. Terus selanjutnya menampilkan pemisah informasi. Itu tadi kan kita membahas terkait dengan inisiasi beberapa metode atau fungsi yang bakal kita pakai selanjutnya. Selanjutnya kita langsung running saja gitu ya programnya. Pertama-tama kita inisiasi jumlah epochnya dulu. Di sini jumlah epochnya 20. Jadi dia akan ngetrain sebanyak 20 kali. Dan kalau misalnya kita lihat, dia optimal pada nilai RMS-nya 0,09 di sini. Dan val loss-nya itu 0,019, di mana ini udah cukup baik dalam memprediksi model. Selanjutnya kita visualisasi data hasil prediksi, di mana kita pertama-tama ini membuat fungsi untuk menghasilkan prediksi yang telah diubah skalanya skala kembali ke skala aslinya. Ya ini kan fungsi predict form. Kalau kita lihat di sini kan ada variabel trend predicted, di mana trend predicted ini dia akan ngeprediksi dari X trendnya, test predicted dia akan ngeprediksi dari X test, terus trend aktual dia akan ngeprediksi dari Y trend, dan tes aktual dia akan ngeprediksi dari Y test. Dimana kalau misalnya kita visualisasikan hasil dari trend sama tes aktual versus prediksinya, bisa kita lihat di sini bentuk visualisasinya. Ini merupakan visualisasi dari error yang kita peroleh terakhir gitu ya, yang tadi itu error terakhir itu 0,09. Jadi ini merupakan plot dari RMS-nya itu sendiri. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.